Kalau MK tidak pernah punya keberanian untuk mendiskualifikasi orang yang melakukan kecurangan. Menurut saya setiap pemilu orang akan bermain curang karena dia berpikir nggak akan mungkin mereka juga akan didiskualifikasi. Kan itu logikanya. Kelemahan kita adalah publik kita tidak terlalu kuat dalam melakukan semacam advokasi. Bagaimana MK itu harus menjaga performanya dengan baik. Pemilihan presiden yang jujur dan adil itu juga dengan putusan MK yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dan itu kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran buram, maka ada gerakan hukum. Oke, di Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Kedua ada gerakan politik, yaitu hak angket dan hak konstitusional lain di DPR. Dua-duanya menurut saya. Sorry tadi angket. Saya agak lost sedikit, saya agak mikir. Jadi ada gerakan hukum di Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Ada gerakan politik, hak-hak DPR, angket, interpelasi, dan seterusnya itu di DPR. Dua-duanya menurut saya, baik gerakan hukum maupun gerakan politik, ya punya problemnya. Tadi yang politik kita bisa hitung, kalau memang butuh untuk menyatakan pendapat 2/3 hadir, 2/3 setuju. Dengan kalkulasi sekarang oke, tapi coba lihat sudah mulai ada yang mengatakan tidak perlu dan seterusnya dari 01 atau bahkan 03. Yang tersisanya gerakan sosial. Gerakan sosial, beberapa teman sudah mulai memikirkan adanya people tribunal. Peradilan rakyat bagi Jokowi. Jadi tidak lagi peradilan negara yang sudah kehilangan legitimasi di mata etis dan moralis kita dan konstitusionalis kita. Tapi adalah ya sudah kita ambil ini gerakan publik yang ada adalah people tribunal, peradilan rakyat atas berbagai macam pelanggaran dan kejahatan rencana, indikasi ya. Ini kalau nggak pakai indikasi atau dugaan repot kita nih. Dugaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan menurut saya berangkat dari kasus advokasi sistem pileg terbuka, MK bisa kemudian memilih itu salah satunya karena ada advokasi publik. Jadi jangan hanya bicara pembuktian TSM, tapi harus ada gerakan yang juga masif dan juga dengan angka yang tidak sedikit untuk juga memberikan semacam pesan aspiratif kepada MK ini harus diputus dengan benar sesuai rasa keadilan. Dan menurut Anda kalau seandainya MK memutuskan bahwa ini TSM dan kemudian mendiskualifikasi calon itu benar? Harusnya. Kalau kita bicara TSM putusannya diskualifikasi, Bang. Kalau alternatifnya kan cuma dua nih. Kalau dalam hal saya itu pemungutan suara ulang pada saat Pilgub Kalimantan Selatan. Tapi kalau TSM sanksinya sebenarnya diskualifikasi calon. Diskualifikasi dan gelar pemungutan suara ulang di antara yang tidak diskualifikasi. Ya tentunya begitu. Kalau tinggal dua ya harus diulang. Apakah kemudian otomatis nomor satu yang menang? Menurut saya problematik tuh kalau begitu caranya nih. Ini kan aturannya kosong nih Bang. Kalau yang begini nih, tentu ada perdebatan tata negaranya gitu. Kalau saya memilih ya pemungutan suara ulang. Prof Iwan? Saya klarifikasi dulu tentang MK tadi ya. Saya pesimis dengan MK itu karena pengalaman beberapa tahun yang di belakang. Ya kan? Berapa tahun? Ya mungkin 5 tahun ke belakang. 5 tahun sejak ke belakang. Pilpres 2019. Bukan 10 tahun belakang. Kalau 10 tahun belakang 2010 itu Akil Mukhtar sudah 2010. Ya, itu termasuk. Tapi eskalasi. Berarti 14 tahun belakang berarti. Ya, eskalasinya kan meningkat di menjelang pemilu ini ya. Tapi itu dimulai dari pemilu 2019 ketika menurut saya kira proses persidangan itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya ya, karena kita punya waktu yang sangat singkat untuk membuktikan, dan tidak ada sebenarnya pembuktian yang secara saintifik di untuk membantah apa yang kita sampaikan. Omon-omon aja gitu ya. Dan saya pesimis karena juga kemudian banyak sekali gugatan-gugatan judicial review yang kemudian ditolak. Yang menurut saya itu harusnya sangat mudah untuk diterima. Ya, presidential threshold. Contoh presidential threshold. Padahal gugatannya Almas itu legal standingnya nggak jelas diterima. Ini Gatot Nurmantio nggak diterima legal standingnya. Itu contohnya. Saya bilang itu contoh inkonsistensi rasio saya 500 miliar. Itu contoh konkret inkonsistensi pertimbangan hukum hakim MK dalam perkara yang berbeda. Tetapi kalau saya ingin ke depan ini terkait dengan sengketa pilpres ke depan, tentu saya punya harapan kepada hakim MK yang sekarang. Kalau mereka ingin merubah catatan sejarah yang tidak baik dalam beberapa tahun yang belakang ini,
Misalnya kita sama-sama mengingatkan hakim MK bahwa salah satu fungsi dari MK itu adalah kan sebagai the guardian of constitution. Dia menegakkan prinsip-prinsip konstitusi. Salah satu prinsip konstitusi itu adalah dia tidak boleh membiarkan penggunaan kekuasaan yang sangat eksesif, ya, dalam bentuk apapun. Terutama dalam hal ini adalah dalam pemilu. Apakah hakim MK akan membiarkan praktek bagaimana pemilu itu dimenangkan dengan cara penggunaan kekuasaan? Itu kan tidak fair pertarungannya. Dan tidak mungkin mereka tidak belajar itu ya. Iya, nggak mungkin mereka tidak paham gitu. Nggak belajar itu nggak mungkin. Menurut saya ini tinggal keberanian, independensi, imparsialitas dari hakim MK yang ada sekarang. Kalau mereka bisa, ya, saya kira tidak sulit untuk memahami fenomena TSM itu, ya. Tapi walaupun tergantung nanti bagaimana tim yang mengajukan sengketa bisa membuktikan, ya. Tapi kalau saya pribadi sebagai orang yang melihat, tidak sulit untuk melihat ini prakteknya ada desain TSM yang berlaku dalam Pilpres atau Pileg dalam 2024 ini. Saya kira pertanyaannya sangat tergantung bagaimana hakim MK yang sekarang ini punya komitmen dan punya keberanian untuk menegakkan fungsi MK itu sebagai the guardian of constitution. Mereka harus berani mengatakan bahwa kalau ini betul-betul telah terjadi pelanggaran konstitusional yang serius, MK harus berani membatalkan putusan KPU. Kalau perlu MK harus berani mengatakan kalau memang itu pelanggaran pidana pemilu yang serius, dia harus berani mendiskualifikasi pasangan calon yang melakukan pelanggaran serius itu. Dan itu di negara lain itu pernah terjadi. Karena kalau tidak, Pak Refli, kalau tidak, saya kira kalau MK tidak pernah punya keberanian untuk mendiskualifikasi orang yang melakukan kecurangan, menurut saya setiap pemilu orang akan bermain curang karena dia berpikir nggak akan mungkin mereka juga akan didiskualifikasi, ya nggak? Kan itu logikanya. Tapi ketika kemudian MK punya keberanian mendiskualifikasi, saya kira ketika itu orang berpikir untuk tidak melakukan kecurangan dalam kontestasi politik pemilu. Terakhir ya. Kan ada 3 variabel yang menurut Anda akan mempengaruhi putusan MK. Satu, seberapa kuatnya permohonan dan pembuktian yang dilakukan. Kedua, tadi dibilang gerakan sosial. Yang ketiga adalah hati nurani hakim. Dan yang keempat, ada 4-nya rupanya, intervensi kekuasaan yang kita tidak tahu ya. The invisible hand. Dari 4 itu mana yang paling determinan menurut Anda? Pressure public sekarang. Public pressure. No fair, no justice. Itu yang sekarang bisa merubah putusan-putusan kita sekarang. Kalau yang lain itu sebagus apapun permohonan, kalau hatinya tidak tersentuh dan ada intervensi selesai. Tapi yang bisa mengimbangi sekarang ini adalah public pressure. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah yang juga mengajak publik untuk melakukan menyuarakan aspirasinya yang konstitusional secara ya. Biar hakim yakin bahwa ini adalah problem rakyat, bukan problem elit. Closing statement. Saya 2 ya. Saya kira kuncinya ada 2 dalam sengketa kalau ini berakhir di MK. Yang pertama adalah sejauh mana kemudian tim hukum yang mengajukan gugatan itu mempersiapkan bukti-bukti tentang TSM itu. Yang kedua, saya setuju itu terkait dengan bagaimana publik melakukan advokasi ya. Karena ini kan kepentingan publiknya sangat besar. Saya dengan Denny itu sedang riset ya. Kelemahan kita adalah publik kita tidak terlalu kuat dalam melakukan semacam advokasi bagaimana MK itu harus menjaga performanya dengan baik. Karena tidak banyak orang-orang yang mau menempuh risiko seperti Denny Indrayana yang dengan luar biasa itu menggunakan media sosial yang dia miliki, menggunakan kemampuan intelektualnya untuk kemudian menjadi watchdog-nya MK. Kalau di negara Eropa yang pernah saya riset ya, Jerman misalnya. Di Jerman itu hakim MK tidak berani untuk membuat putusan asal-asalan karena putusan MK itu akan dikritisi oleh ratusan ahli tata negara yang ada di Jerman dan yang ada di Uni Eropa. Karena itu putusan MK itu betul-betul dibuat dengan upaya maksimal sebagai seorang hakim MK. Nah, Indonesia masalahnya adalah
orang-orang yang memainkan peran advokasi publik seperti Denny itu tidak banyak. Ya. Karena itu saya menghimbau juga kepada teman-teman para ahli tata negara yang lain, demi kepentingan bangsa, kita tidak bicara lah, oke lah, kita tidak bisa bicara pasangan 01, 02, 03. Yang kita inginkan adalah fair election. Oke. Yang kita inginkan adalah fair election, dan itu ditegakkan hukumnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dan karena itu, semua orang harus bicara tentang pentingnya MK menjaga prinsip-prinsip prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Semakin banyak orang bicara tentang ini, maka kemudian akan ada semakin banyak kekuatan tenaga kepada hakim MK untuk berani mengambil putusan yang terbaik dalam menangani sengketa pemilu. Oke. Closing statement. Silakan, siapa yang mau duluan? Sana tuh closing statementnya. Pilpres 2024 menjadi catatan buram, gelap dalam perspektif hukum tata negara, terutama sejak lahirnya putusan Paman Usman untuk Gibran yang meneguhkan MK menjadi mahkamah keluarga Jokowi. Tidak ada jalan lain untuk kemudian mengembalikan pemilihan presiden yang jujur dan adil itu juga dengan putusan MK yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dan itu kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, tidak ada putusan lain selain diskualifikasi calon. Prof? Ya, saya kira para ahli tata negara sepakat akan satu hal ya, bahwa kalau kita ingin mengukur kualitas demokrasi sebuah bangsa, maka parameter yang pertama yang sering digunakan sebagai dasar adalah bagaimana kualitas pelaksanaan pemilu yang mereka adakan. Semakin baik pemilu atau semakin berkualitas pemilu yang diadakan oleh sebuah negara, maka pemilu itu akan menghasilkan pemimpin yang legitimate, pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya, semakin buruk kualitas pemilu, maka dia juga tidak bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Karena itu, saya melihat menjaga supaya pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil, menjaga kualitas pemilu itu adalah bagian dari kepentingan jangka panjang kita untuk merawat demokrasi yang sudah kita perjuangkan semenjak tahun 1998. Kita ini adalah generasi 90 yang ikut turun ke jalan ketika memperjuangkan melawan otoritarianisme Orde Baru dan memperjuangkan demokrasi. Saya kira kita semua terpanggil untuk kemudian merawat agar demokrasi ini bisa terus berjalan dengan lebih baik di Indonesia. Dan kuncinya adalah pemilu yang jujur dan adil. Oke, saudara sekalian, saya tidak menyimpulkan apa-apa, tetapi perbincangan ini sangat baik ya bagi persiapan. Paling tidak kita berjuang dulu lah, baik itu di ranah hukum maupun di ranah politik dan di ranah sosial. Mudah-mudahan ketiganya bertemu dan kemudian baik bagi Indonesia, tidak hanya sekedar baik bagi pasangan calon tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.